Persiapan Timnas Indonesia Senior, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tinggal tunggu waktu, Hairo Riedewald dan Ole Romeni hampir dipastikan segera bergabung Timnas Indonesia. Dulu Piala Dunia seperti halnya bermimpi bagi Indonesia, namun tidak untuk kali ini. Prioritas utama PSSI saat ini adalah target tiket menembus Piala Dunia 2026. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. I always love to chat with you guys, and yeah, I think I want to come there as soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for to have an honor to have this opportunity and to play for Garuda, and yeah, I can't wait to see you in person and yeah, make memories together. Mayala Ambangu. Jelang menghadapi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, pada tanggal 5 September. Indonesia akan langsung menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang notabene salah satu raksasa Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada jam setengah 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejumlah negara kuat yang tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni Jepang, Australia, dan Bahrain. Setelah memberikan pernyataannya, para pelatih dan sejumlah pemain negara kuat penghuni grup C, ternyata mereka memiliki pandangan yang sama soal sepak bola Indonesia yang sudah jauh naik level. Ketiga negara raksasa Asia tersebut rupanya tak ingin tertipu dengan ranking timnas Indonesia yang begitu mendasar, dan ternyata, mereka sudah sangat mewaspadai kekuatan skuad Garuda yang sudah mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia secara global. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos putaran ketiga. Hal itu diraih setelah Timnas Indonesia finish sebagai runner-up di putaran kedua, dengan perolehan 10 poin dari 6 laga. Walaupun sejumlah negara kuat lain yang tergabung di grup C bersama Indonesia, mereka lebih diunggulkan daripada Indonesia, namun pada kenyataannya, mereka mulai siaga dan sangat mewaspadai potensi kekuatan tersembunyi skuad Garuda jelang berduel di putaran 3. Pasalnya, hanya 2 tim terbaik yang otomatis langsung lolos dari 6 negara pesaing lainnya, yang mana dengan adanya Indonesia di grup C, membuat persaingan semakin sulit diprediksi. Hampir setiap negara di grup C, berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Now we go on, we don't stop. Let's go. Salah satunya Australia, negara dengan rekam sejarah yang sangat baik. Mereka hampir selalu menjadi langganan peserta Piala Dunia, termasuk saat Australia mampu menembus 16 besar di Piala Dunia 2022 lalu. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu. Berikut ungkapan Graham Arnold, Indonesia telah berkembang ke level tinggi di Asia dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada bulan September nanti. Saya sangat paham kekuatan timnas Indonesia yang begitu tampil Spartan dan penuh percaya diri. Gambaran itu saat kami bertemu mereka di Piala Asia. Mereka bermain sangat baik, namun sayang, permainan baik mereka tidak diimbangi dengan efektivitasnya, dan kemungkinan, mereka akan semakin lebih baik di putaran 3 nanti. Tentu mereka sudah mengevaluasi kekurangan mereka sendiri, dan hal itu sudah kami waspadai. Mereka tampil berbahaya bagi para lawannya sebagai sebuah tim yang cukup kuat di Asia. Itulah ungkapan pelatih Australia, Graham Arnold. Hal serupa juga diungkapkan oleh penggawa timnas Jepang, yakni Takumi Minamino. Ia tanpa ragu dengan terang-terangan mengatakan pada media Jepang jika timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang wajib diwaspadai, sebab kekuatan terbaik Indonesia sulit ditebak. Berikut ungkapan Minamino. Saya tegaskan pada semua rekan satu tim, bahwa Indonesia adalah tim yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka memiliki potensi besar yang belum kita ketahui secara pasti. Bisa dikatakan mereka salah satu ancaman yang tak terduga. Permainan mereka juga sangat baik di Piala Asia lalu, hanya saja mereka kurang beruntung. Sebagai negara besar, mereka juga memiliki pendukung yang sangat fanatik soal sepak bola. Mereka akan terus menjadi motivasi para pemainnya dimanapun laga itu digelar. Itulah ungkapan Minamino. Dari pengalaman pertemuan itulah, Takumi Minamino memberi peringatan pada seluruh rekannya,
agar mewaspadai semua tim di grup C, yang mana semua tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Terkhusus bagi timnas Indonesia, banyak negara yang tertipu oleh peringkat ranking Indonesia, yang tidak menggambarkan permainannya. Jangan sampai sedikit pun menganggap remeh kekuatan tersembunyi Indonesia. Terkhusus bagi rekan timnas Jepang, jangan sampai kalian menganggap remeh sebuah tim, yang mana sebetulnya Jepang sendiri kesulitan untuk mengalahkan tim tersebut. Itu akan menjadi bumerang bagi tim yang menganggap remeh. Itulah kesimpulan dari ungkapan Takumi Minamino. Ia juga mengatakan, kesan pertama yang saya peroleh saat menghadapi Indonesia adalah, mereka tim yang tak boleh diremehkan sedikit pun. Jangan pernah lengah sedetik pun saat menghadapi Indonesia. Di Piala Asia lalu, mereka hanya kurang beruntung. Namun sejatinya mereka tampil sangat baik dan tangguh. Apalagi kini mereka ketambahan sejumlah pemain berkualitas yang mana di Piala Asia lalu belum bergabung. Tentu kekuatan mereka sudah jauh berbeda di putaran 3 nantinya. Itulah kata penutup Takumi Minamino. Di saat yang hampir bersamaan, berita mengenai Hairo Riedewal yang akan segera terbang ke Indonesia. Ada dua agenda penting yang bakal dijalani Hairo jika dia datang ke Indonesia. Urusan yang pertama, dia datang untuk memastikan diri serta mengurus proses naturalisasi, dan menyerahkan dokumen serta melengkapi administrasi untuk kemudian bertemu langsung dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Keinginan Riedewal sendiri, dia ingin sesegera mungkin menyerahkan berkas proses naturalisasi, dan segera bertemu Erick Thohir. Itulah keinginan Hairo sendiri, segera ke Indonesia dan bertemu langsung Ketua Umum PSSI, yang mana hal itu sebagai jaminan awal syarat proses naturalisasi itu sendiri, datang sendiri dan bersalaman. Dengan begitu, maka proses langsung dikebut secepatnya, demi tujuan sesegera mungkin bergabung skuad Garuda. Lalu tujuan lain dari kedatangan Hairo Riedewal ke Indonesia, dia juga ingin menyaksikan langsung pertandingan Indonesia di Gelora Bung Karno. Berita kepastian itu belum dikonfirmasi oleh pihak PSSI. Pasalnya, Erick Thohir selaku Ketua PSSI menyampaikan, jika pemain belum datang dan bersalaman PSSI masih belum akan mengumumkan berita tersebut. Di samping itu, diperkuat oleh pernyataan Arya Sinulinga, bahwa PSSI ingin bekerja dengan senyap. Langkah itu sedang berjalan, namun baru akan diberitakan jika sang pemain sudah datang dan bersalaman. Selain daripada itu, Federasi Sepak Bola Suriname sudah menyampaikan bahwa Hairo menolak tawaran bergabung timnas Suriname, dan dia lebih tertarik pada Indonesia. Dengan begitu, jika Hairo benar-benar sudah resmi menjalani proses naturalisasi, jika itu terwujud, maka Hairo Riedewal dipastikan menjadi proyek persiapan kualifikasi Piala Dunia di babak ketiga nanti. Selain daripada Riedewal, bahkan Ole Romeni yang merupakan striker lincah masih dalam pendekatan. Bahkan Ole sendiri mengatakan sedang memikirkannya untuk segera memberi jawaban pada PSSI, yang mana tawaran itu sudah dilayangkan langsung. Tinggal menunggu keputusan dari sang pemain yang sudah menerima tawaran. Dan kabar baiknya, Romeni semakin kesini dia menunjukkan sikap ketertarikannya pada sepak bola Indonesia beserta suporternya yang begitu dahsyat. Selain itu, bahkan, Romeni sering menanyakan soal timnas Indonesia pada teman dekatnya yang juga sudah resmi menjadi bagian skuad Garuda, yakni Ragnar Oratmangun. Ragnar mengaku, Ole beberapa kali menanyakan soal sepak bola Indonesia, dan Ragnar sendiri semakin intens berkomunikasi dengan Romeni. Ragnar sendiri sangat yakin, jika Ole Romeni bisa bergabung timnas Indonesia, maka potensi timnas Indonesia sangat menjanjikan. Upaya Ragnar dengan cara terus meyakinkan apa yang menjadi keraguan oleh Romeni. Dia berjanji akan terus meyakinkan Romeni hingga dia memberi jawaban kepastiannya. Bisa dikatakan, tinggal sedikit lagi oleh Romeni kemungkinan besar semakin tertarik bergabung skuad Garuda, yang mana kemajuan sepak bola Indonesia sendiri sangat meningkat pesat, bahkan menjadi berita trending di berbagai media dunia. Tidak hanya cukup dua pemain tambahan itu saja, bahkan proyek menembus ajang Piala Dunia benar-benar sedang menjadi prioritas utama bagi PSSI. Dengan tujuan itu, maka dalam waktu dekat ini, seluruh pemain timnas Indonesia akan dipenuhi pemain berkualitas tinggi. Mulai dari pemain inti dan pelapis akan memiliki kualitas yang sama baiknya. Semua itu dilakukan PSSI sebab Indonesia memiliki potensi kancah dunia. Dengan upaya itu agar bisa memaksimalkan peluang yang sebetulnya Indonesia juga mampu. Begitu cepat dan pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia, mulai dari kelompok usia hingga senior di kancah internasional, agar semua pemain memiliki kualitas serta mental yang mumpuni.
bahkan siap bersaing di kancah dunia, untuk menatap target menembus Piala Dunia 2026. Oleh usaha keras itu, dan jika itu semua terwujud, tentu hal ini akan menjadi sejarah baru kebangkitan sepak bola Asia Tenggara yang menembus Piala Dunia, dan menjadi kekuatan baru yang disegani negara raksasa Asia bahkan dunia lainnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.